saya akan membahas yang akhir-akhir ini lagi trending topik, lagi ngehit. Apa itu? Film KKN Desa Penari. Yang konon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk teman-teman traveler, untuk teman-teman entrepreneur dimanapun berada. Moga-moga sehat selalu, lancar rezekinya dan bahagia selama-lamanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang akhir-akhir ini lagi trending topik, lagi ngehit. Apa itu? Film KKN Desa Penari. Yang konon belum ada 1 bulan itu sudah ditonton lebih dari 6 juta penonton bioskop di seluruh Indonesia. Nah, kenapa KKN Desa Penari ini bisa semeledak itu, dan nanti ada hubungannya, apakah kita bisa bikin produk yang kira-kira dengan alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu bisa dibikin meledak seperti yang terjadi pada KKN Desa Penari. Oke, kita masuk ke analisisnya. Kenapa dia bisa meledak, KKN Desa Penari ini? Setidak-tidaknya kalau menurut saya ada 7 faktor atau 7 alasan, ada 7 reasoning kenapa baru diluncurkan KKN Desa Penari bisa langsung boom. Anda tahu hitung sendiri itu 7 juta atau 6 juta penonton kali taruhlah 25.000 lah tiket nonton bioskop, sudah bisa dihitung berapa miliar angka yang masuk. Angka produksi film paling di kisaran 10 sampai 15 miliar. Jadi dalam tempo 1 bulan dengan penonton sampai 6 juta, Anda sudah bisa hitung berapa level keuntungannya. Nah, alasan yang pertama, ini menurut saya ya, alasan pertama adalah film ini film dengan background mistik. Nah, penduduk Indonesia itu 80% adalah suku Jawa. Nah, di dalam tubuhnya orang-orang Jawa ini punya namanya DNA mistik. Orang-orang yang suka hal-hal gaib, orang-orang yang suka mitos-mitos dan semacamnya. Jadi ada di DNA para penonton yang mayoritas adalah keturunan orang Jawa, itu yang membuat orang menjadi tertarik dengan film KKN Desa Penari. Dan saya kira yang namanya DNA itu automatically di dalam tubuh, refleksi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan itu, orang jadi ingin terlibat di dalamnya. Jadi film-film semacam ini saya kira sampai kapanpun asalkan diputar di Indonesia pasti akan banyak penontonnya. Ya, kalau kita bisa mengingat masa-masa film-film dahulu, film-film Susana misalnya, itu juga film-film yang ngehit dan di TV tertentu tetap diputar sampai sekarang. Dulu zaman eranya misalnya Sandiwara Radio, itu Sandiwara Radio Brahma Kumbara, yang kemudian AS Mintarja itu Nogro Sosro Sabu Inten, Api di Bukit Meroreh, Mak Lampir dan seterusnya, itu sangat meledak karena di dalamnya ada unsur mistik dan disetel di radio atau di media-media tayang di mana orang Jawa banyak berada, sehingga otomatis tertarik untuk terlibat. Wayang itu juga akan bisa hilang. Sampai sekarang pun pertunjukan-pertunjukan wayang di Indonesia ini juga masih ditonton orang sangat membludak gitu. Terutama di desa-desa ya, di urban, di desa-desa itu tontonan yang paling menarik adalah wayang, karena di dalam wayang
ada banyak mitos, ada banyak mistis, ada banyak kesaktian, cerita-cerita yang di luar nalar. Itu alasan pertama. Jadi ada DNA Jawa di dalam film KKN Desa Penari, menyangkut mistik dan mitos. Alasan yang kedua adalah kenapa film ini bisa meledak. Saya kira karena secara ini ya 2,5 tahun masyarakat kita ini kan sudah dikungkung oleh pandemi COVID itu. Tidak boleh ketemu orang, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh ke mall atau ke bioskop. Nah, begitu kesempatan ini dibuka, itu seperti kayak laron itu. Kayak laron dikasih lilin atau dikasih lampu petromak, berbondong-bondong orang berdatangan untuk nonton. Jadi seperti manusia yang terlepas dari kungkungan penjara selama 2,5 tahun, lalu begitu diberi kesempatan atau kebebasan, maka semuanya bergerak nonton film KKN Desa Penari. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga adalah ini, film ini dibumbui dengan unsur percintaan. Jadi ada faktor percintaan yang dimasukkan di dalam film mistik ini. Nah, apa-apa yang berbau cinta atau romansa, meskipun di backgroundnya dibungkus dengan background mistik, tentu akan menarik mau anak muda, mau orang-orang tua untuk berbondong-bondong melihat di mana letak romansanya, di mana model percintaannya. Itu menjadi daya tarik tersendiri dari film ini. Itu alasan yang ketiga. Nah, sedangkan alasan yang keempat adalah menurut saya adalah experience. Apa experience itu? Jadi film ini memberi PR, menghubungkan dengan penontonnya adalah sebuah experience setelah menonton. Jadi ketika menonton film itu, masing-masing orang akan tertarik pada segmen-segmen yang berbeda, dan itulah nanti yang akan diceritakan ke banyak orang. Nah, ini menimbulkan karena banyak sekali segmen yang diceritakan related dengan kehidupan masing-masing orang, itu membuat pangsa pasarnya itu juga berkumpul di kumpulan-kumpulan yang jauh lebih banyak. Oh, saya tertarik di itunya, saya akan menceritakan di segmen ininya, saya akan menceritakan di fragmen yang ini. Jadi salah satu cara untuk meledakkan TikTok adalah membuat produk itu relate dengan calon konsumen atau konsumennya. Nah, film ini termasuk yang berhasil di sisi itu. Anak-anak muda dihubungkan dengan prosesi percintaan. Orang-orang tua mungkin tertarik dengan cerita mistik dan mitosnya. Jadi mau yang muda, mau yang tua, nanti akan bisa bercerita tentang film itu, tetapi di dalam lanskap yang berbeda. Alasan yang keempat, kenapa film ini kok mudah meledak? Ini film benar-benar memanfaatkan apa yang kita sebut dengan efek viralitas. Ini yang kelima ya. Jadi sebelum film ini dibuat, dites case dulu di Twitter, di sosial media. Ceritanya dibumbui macam-macam sampai pada masa 4 tahun sebelum film ini tayang, itu sudah viral lebih dulu di berbagai sosmed. Nah, viralitas itu bisa dibikin lapis-lapis atau layar-layarnya. Kalau viral sekarang, bisa nanti diceritakan viral di berikutnya dalam bentuknya yang lain. Jadi viral di sosmed, ini ditangkap oleh produsennya, ditangkap oleh sutradaranya, akhirnya digeser. Itu sudah viral, sudah menjadi perbincangan. Maka ini bisa ditarik, mari kita bisniskan, kita bikin filmnya. Nah, orang-orang yang sudah related dengan viralitas tadi, ketika diciptakan film ini, dia akan kemudian, aku sudah pernah mendengar cerita itu, tapi bentuknya kan cuma tulisan, kita hanya baca, aku pengen lihat filmnya. Maka viral di sini pindah viral ke sana. Akhirnya film itu booming, meledak, dan ya itu tadi bisa dihitung sendiri angka-angka keuntungan produsernya. Yang keenam adalah
ini mempraktekkan betul apa yang disebut dengan marketing penasaran. Jadi sudah jamak di kalangan kita para entrepreneur ini selalu bilang kemana-mana, pemasaran is penasaran. Pemasaran adalah penasaran. Semakin kita membuat banyak penasaran, maka semakin tumbuh itu pemasaran. Jadi pemasaran yang dibikin berkembang terus, rasa penasaran orang, dia akan mempengaruhi pada omset, pada pertumbuhan apa yang hendak dijual. Nah, film ini betul-betul menggoda orang dengan memberi rasa-rasa penasaran itu. Saya tidak membahas apakah setelah orang melihat film ini itu kecewa, senang, bahagia atau tidak. Tapi yang jelas dari awalnya KKN Desa Penari itu aja pilihan judul sudah membuat penasaran banyak orang. Dan viralnya di media juga memunculkan rasa penasaran. Kayak apa sih kalau itu diimajinasikan? Imajinasi itu dibangun menjadi sebuah visual. Rasa penasaran itu yang digeret, dijadikan satu bentuk pemasaran, dan kemudian diledakan. Itu alasan yang keenam. Jadi kalau teman-teman punya produk apapun bisa memakai teori ini, bikin penasaran apa, maka dia akan menjadi pemasaran yang terus bergelombang dan terus menghasilkan pundi-pundi uang. Yang ketujuh ya, yang terakhir, enaknya saya ceritakan nggak ini yang ketujuh? Saya kira nggak usah ya. Yang tujuh nanti saya simpen. Nanti kalau teman-teman main ke Jogja, kemudian ketemu di acara kuliah Kelatak University, di sebuah warung sate yang di situ ada ruang kuliahnya, setiap Selasa malam di warung sate Pak Ping Sandung Lamur, letaknya sekitar 100 meter di selatannya Masjid Kampus UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tepat di pojokan sebuah SPBU Saged. Silakan hadir di kuliah di Kelatak University setiap Selasa malam dari jam 9 malam sampai menjelang subuh. Nanti rahasia yang ketujuh, faktor yang ketujuh atau alasan yang ketujuh, kenapa KKN Desa Penari ini bisa meledak, booming, dan menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa dalam tempo singkat, nanti akan kita kupas di sana. Nah, message-nya apa? Saya ingin ngomong begini, itu produknya film. Apakah ini bisa kita pakai teknik-teknik strategi marketing ini untuk produk-produk yang lain? Misalnya produk-produk Aira kayak gini, ini ada sabu tas wanita, tempat handphone, tempat laptop, sabuk laki-laki, sabuk perempuan, dan seterusnya, termasuk pembungkus paspor dari kulit sapi asli yang diproduksi oleh Aira Bag di Jogja. Bisa juga memanfaatkan strategi marketing KKN Desa Menari itu untuk membangunkan produk-produk ini agar pemasarannya bertumbuh, berkembang, melesat dalam tempo cepat. Apapun produk Anda, ya, mau produk skincare, apa produk kerajinan, produk kuliner, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau teman-teman hadir di kuliah Kelatak. Saya kira itu video singkat kali ini. Terima kasih sudah memantau terus konten Travel Ebo, dan semoga doa saya sukses untuk semua teman-teman yang sekarang bergerak di dunia entrepreneur. Pesan saya, jangan lupa bahagia, dan cara bahagia cukup dengan 3 cara: udut, ngopi, dan traveling. Ngopi bikin otak kita jadi rileks, udut bisa bikin kita lebih sehat, dan traveling kita akan bertemu dengan orang-orang baru, ketemu tempat-tempat baru, seperti saat ini saya sedang berada di Aira, dan dengan itu kita bisa mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, inspirasi baru, dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Itu, bahagia selalu. Salam senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.